Tiga golongan penghuni surga. Ada tiga golongan umat Nabi Muhammad, sekitar 70.000 umat yang masuk surga tanpa hisab. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Yusuf ayat 86. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi men amana taubatan wal insani kamil. Subhanallah, walhamdulillah, wala haula, wala quwata, illa billahil ngaliyil ngajim. Sodakolohul ajin. Sobat kolbun, pastinya sobat juga menginginkan kelak di hari perhitungan bisa terbebas dari hisab Allah Azza wa Jalla tentunya, dan dapat langsung masuk surga dan bertemu dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena surga merupakan idaman setiap muslim, meraihnya tentu saja tidak mudah. Namun Nabi Muhammad bersabda bahwa dikisahkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kok bisa? Iya. Diceritakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berdasarkan cerita dari sahabat Abu Bakar, seseorang yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad. Hadis ini termasuk hadits yang hasan. Jadi kedudukan hadis ini baik dan tentu saja bisa dipercaya dan dijadikan rujukan. Nabi mengisahkan perihal 70.000 orang dari umatnya tanpa hisab ketika memasuki pintu surga. Hisab itu, begini penjelasannya, mereka ini bakal masuk surga tanpa ada siksaan kubur maupun kiamat. Lantas, siapa saja 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab tersebut? Rasulullah bersabda, aku dianugerahi Allah, 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka tampak seperti bulan di malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu, aku memohon tambahan kepada Allah, dan Allah menambahkan untukku, setiap satu orang menjadi 70.000 orang. Hadits riwayat Ahmad. Terdapat riwayat lain juga disebutkan, mereka ini adalah sosok-sosok yang hanya Allah yang tahu, tapi Nabi sudah diberikan gambaran bahwa mereka ini akan bersama beliau di surga tanpa hisab. Banyak ulama memberikan makna hadits ini adalah mereka yang senantiasa berbuat kebaikan dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, karena semua yang mereka kerjakan dengan lillahi ta'ala. Inilah sosok yang mungkin tergolong dari 70.000 orang tersebut, dan kata Nabi, jumlahnya yang akan terus bertambah itu. Apakah orang biasa bisa mendapatkan anugerah itu? Ada satu hal yang perlu dicermati, yaitu bahwa surga adalah hak prerogatif dari Allah. Dan tugas manusia hanyalah diperintahkan Allah agar senantiasa berbuat kebaikan selama menjalani kehidupan di dunia, serta senantiasa mengingat Allah dalam hati sanubarinya di setiap saat dan di setiap waktu.
Setiap manusia punya hak yang sama masuk surganya. Tinggal seseorang itu apakah diizinkan Allah atau tidak. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Ahmad melalui jalur riwayat Abu Hurairah, dijelaskan di sini tentang orang-orang yang bakal masuk surga. Sabda Nabi, ada 3 golongan. Rasulullah bersabda, ditampakkan kepadaku 3 golongan orang yang pertama kali akan masuk surga, yaitu orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang suci, serta menjaga kesuciannya, dan hamba-hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik serta memberikan nasihat kepada tuannya. Hadits riwayat Ahmad. Surga adalah ganjaran bagi hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh di dunia dengan keimanan dan ketakwaan. 3 golongan inilah yang bakalan bisa menikmati dan bergembira di dalam surga atas segala keindahan di dalamnya, serta dapat memperoleh segala yang diinginkan. Mereka inilah yang akan menikmati hal itu. Mereka, orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan taat dalam melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tilka janatul lati nuritsu min ibadina man kana takimah." Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Surat Maryam ayat 63 dalam surat Al-Mu'minun ayat 10-11. Allah juga berfirman, "Ulaika humul warithuna ladzina yuridsunal firdausahum fiha khalidun." Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 10-11. Syekh Muhammad Abu Bakar menjelaskan, seorang muslim bisa masuk surga tanpa ada hisab atau tanpa dimintai pertanggungjawaban. Menurutnya, ada beberapa perbuatan, jika dilakukan maka itu bisa melancarkan seorang muslim untuk masuk surga tanpa hisab. Maka, pastikan Anda termasuk di antara mereka, karena mereka itulah penghuni surga. Yang pertama yaitu, bersabar yang tanpa batas, dan tidak mengeluh atas apa yang dialaminya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Qala inama askubatsu wa huruni, ilallah wa aklamu, minallaha mala teklamun. Dia menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Yusuf ayat 86. Kedua, ialah memaafkan orang lain. Maksud memaafkan di sini bukan karena ketidakmampuan kita, tetapi justru karena dia punya kemampuan untuk memaafkan. Ketiga adalah janda yang menjaga anak-anaknya setelah suaminya meninggal dunia. Keempat, tidak senang memiliki rasa bersalah. Kelima, yakni selalu berprasangka baik kepada Allah tanpa ada rasa pesimis atau cemas. Nah, demikianlah sajian saya hari ini. Semoga bisa menjadikan penerang dan penambah keimanan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.